Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dari mata kuliah Auditing 1 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan membawakan materi Risk Based Audit. Nah, untuk anggota kami kali ini ada saya sendiri, yakni Muhammad Nurul Kafi dengan NIM belakang, yakni 017, Dwi Celestianto ada dengan NIM 131, dan Marilda Amatiska Syarif dengan nomor belakangnya 133. Nah, untuk materi yang pertama yaitu definisi audit berbasis risiko. Nah, di sini audit berbasis risiko adalah suatu teknik audit yang dimana semua kegiatan audit yang dimulai dari perencanaan audit, pelaksanaan audit, dan pelaporan hasil audit berbasis pada prioritas risiko perusahaan yang telah diterapkan bersama manajemen operasional dengan melakukan risk assessment. Lalu, audit berbasis risiko merupakan sebuah metode atau cara yang digunakan oleh auditor internal dalam melaksanakan tugas auditnya, sehingga memberikan jaminan bahwa risiko yang ada sudah dikelola oleh pihak manajemen dengan baik dan memiliki batasan risiko yang tidak berdampak terhadap tujuan perusahaan. Audit berbasis risiko juga sangat penting dijalankan karena dapat membantu terpenuhinya tanggung jawab manajemen secara efektif. Next. Nah, tujuan dan ruang lingkup audit serta alokasi sumber daya internal auditor sepenuhnya ini didasarkan pada prioritas tingkat risiko bisnis yang dihadapi entitas. Proses risk assessment mencakup 3 konsep penting, yaitu tujuan, risiko, dan kontrol. Nah, tujuan ini merupakan outcome yang diharapkan dapat dihasilkan oleh suatu proses atau bisnis. Lalu risiko adalah kemungkinan suatu kejadian atau tindakan yang akan menggagalkan atau berpengaruh negatif terhadap kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan bisnis. Sedangkan kontrol merupakan elemen-elemen organisasi yang mendukung manajemen dan karyawan dalam mencapai tujuan organisasi. Next. Nah, audit berbasis risiko berdasarkan fungsinya. Nah, di sini audit berbasis risiko ini sangat penting karena berfungsi untuk memberikan sebuah keyakinan kepada Dewan Komisaris dan direksi bahwa proses pengendalian internal dan manajemen sudah dilakukan dengan baik, sehingga manajemen mampu mengefektifkan tanggung jawabnya dengan membatasi risiko tersebut. Lalu ada Satuan Pengawasan Internal atau SPI yang menjalankan sebagai fungsi auditor internal dalam suatu entitas dapat melakukan review secara periodik setiap tahunnya atas risk based internal auditing yang dikaitkan dengan perencanaan audit. Tujuan dari metode audit berbasis risiko ialah mengurangi risiko perusahaan, mengantisipasi risiko potensial yang dapat merugikan operasional perusahaan, dan melindungi perusahaan dari kejadian yang tidak terduga, dan diantisipasi sebelum kejadian tersebut benar-benar terjadi. Next. Oke, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Marialda. Kepadanya dipersilakan. Lalu materi selanjutnya yaitu menilai resiko fraud. Melaksanakan penilaian resiko fraud secara komprehensif merupakan kontribusi penting yang dapat dilakukan oleh internal audit. Penilaian resiko fraud yang efektif akan dapat mengidentifikasi resiko-resiko yang tidak terdeteksi dan memperkuat kemampuan organisasi dalam mencegah dan mendeteksi fraud, serta penyalahgunaan
sebelum menjadi skandal bagi instansi. Selain itu, penilaian risiko fraud dapat mengidentifikasi penghematan biaya yang timbul dan dibandingkan dengan biaya penilaian secara langsung. Lalu, mengorganisasikan penilaian risiko berdasarkan siklus tugas pokok dan fungsi instansi atau siklus kemungkinan terjadinya fraud. Internal audit dapat mengintegrasikan proses penilaian risiko fraud. Ntar dulu, ini sumpah salah. Ntar dulu. Ya, semangat ya guys ya. Yang pertama ada penilaian risiko fraud. Tidak ada instansi yang akan mampu membangun suatu program dan pengendalian untuk meminimalkan fraud dan risiko reputasi tanpa mampu mengidentifikasi risiko yang harus diatasi atau diminimalkan. Namun, demikian jarang sekali instansi yang telah memiliki gugus tugas atau task force untuk menilai risiko fraud dan risiko reputasi. Penilaian risiko fraud dan reputasi merupakan tonggak penting dalam program anti-fraud untuk mengantisipasi atau bukan sekedar bereaksi atas terjadinya fraud dan penyalahgunaan wewenang. Lalu ada mengorganisasikan penilaian risiko fraud. Pelaksanaan penilaian risiko fraud secara komprehensif merupakan kontribusi penting yang dapat dilakukan oleh internal audit. Penilaian risiko fraud yang efektif akan dapat mengidentifikasi risiko-risiko yang tidak terdeteksi dan memperkuat kemampuan organisasi dalam mencegah dan mendeteksi fraud, serta penyalahgunaan sebelum menjadi skandal bagi instansi. Selain itu, penilaian risiko fraud dapat mengidentifikasi penghematan biaya yang timbul dibandingkan dengan biaya penilaian secara langsung. Lalu, adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penilaian risiko fraud. Yang pertama, ada mengorganisasikan penilaian risiko berdasarkan siklus tugas pokok dan fungsi instansi atau siklus kemungkinan terjadinya fraud. Internal audit dapat mengintegrasikan proses penilaian risiko fraud mencakup siklus tupoksi normal yang telah ada di dalam organisasi atau menetapkan siklus-siklus yang mengandung titik lemah terjadinya fraud secara terpisah. Nah, adapun contohnya yaitu jika internal audit melakukan suatu penilaian terhadap siklus pendapatan atau penerimaan PAD, maka pada tahap ini ruang lingkup pada penilaian atas siklus pendapatan atau PAD dapat diperluas terhadap adanya resiko fraud. Berkaitan dengan titik lemah potensi fraud pada mekanisme penetapan tarif dan penyetoran pendapatan yang seharusnya diterima. Lalu yang kedua ada menetapkan unit dan lokasi untuk dinilai. Agar efektif, penilaian risiko fraud harus dilaksanakan di instansi secara menyeluruh pada setiap unit operasional yang ada dan pada setiap unit pertanggungjawaban yang dianggap penting. Penilaian risiko fraud juga perlu dilaksanakan jika kondisi khusus terjadi, seperti ditemukannya fraud yang baru terjadi, perubahan lingkungan operasi, dilaksanakannya proyek baru, atau adanya restrukturisasi instansi. Lalu yang ketiga ada mengidentifikasi skema dan skenario potensi terjadinya fraud dan penyalahgunaan wewenang. Organisasi dapat rusak reputasinya atau dihancurkan melalui berbagai cara. Langkah kritis dalam proses penilaian risiko fraud adalah mengidentifikasi
peta komprehensif. Potensi resiko tanpa mengaitkan dengan jumlah kemungkinan terjadinya atau yang akan dipertimbangkan kemudian, internal audit harus melaksanakan skeptisme profesional selama proses penilaian. Titik awal untuk mulai bagi internal audit adalah menentukan skema dan skenario fraud apa yang biasanya berdampak pada sektor kegiatan pelayanan instansi dan sorotan masyarakat terhadap instansi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Mulyo. Kemudian ada materi yang terakhir, yakni audit risk model atau model resiko audit. Yang pertama itu ada proses penilaian risiko. Sebelum risiko dapat dinilai, auditor harus melakukan prosedur-prosedur untuk memperoleh pemahaman terkait sistem akuntansi dan sistem pengendalian internal. Auditor memeriksa risiko-risiko salah saji material pada tingkat laporan keuangan dan pada tingkat asersi laporan keuangan untuk kelompok-kelompok transaksi, saldo-saldo akun, dan sejumlah pengungkapan. Risiko-risiko tersebut memiliki dampak potensial pada sejumlah besar komponen-komponen laporan keuangan. Contohnya adalah risiko bahwa perusahaan tidak dapat melanjutkan keberlangsungan bisnisnya. Risiko ini tidak hanya berdampak pada satu komponen laporan keuangan saja, tetapi dapat menjadi penting terkait pengakuan dan evaluasi dari sejumlah komponen laporan keuangan. Kemudian ada risiko bisnis, risiko audit, dan komponen-komponennya. Nah, risiko bisnis adalah hasil dari sejumlah kondisi, peristiwa, situasi, atau tindakan penting yang dapat berdampak merugikan terkait kemampuan entitas untuk mencapai tujuan-tujuan yang melakukan beberapa strateginya. Nah, meskipun demikian, risiko-risiko semacam itu mungkin pada akhirnya akan berdampak pada laporan keuangan entitas, yang mana tidak setiap risiko bisnis akan ditafsirkan secara langsung terkait risiko salah saji material dalam laporan keuangan yang seringkali disebut sebagai risiko audit. Contohnya, fakta bahwa perusahaan prekayasaan mengalami kesulitan dalam menemukan tenaga ahli prekayasaan yang tepat merupakan risiko bisnis yang jelas tanpa adanya hubungan langsung yang jelas terhadap risiko audit. Kemudian ada risiko audit. Risiko audit adalah risiko bahwa auditor memberikan opini audit yang tidak tepat ketika laporan-laporan keuangan memiliki salah saji material. Risiko audit merupakan ukuran reliabilitas dari informasi yang digunakan oleh sistem akuntansi, yaitu seberapa banyak keyakinan yang dapat diberikan oleh informasi tersebut. Semakin tinggi risiko audit, maka semakin banyak bukti yang harus dikumpulkan agar auditor dapat memperoleh assurance yang memadai sebagai dasar untuk menyatakan opininya atas laporan keuangan. Next. Nah,
Kemudian ada komponen resiko audit. Resiko audit itu memiliki 3 komponen, yakni resiko bawaan, resiko pengendalian, dan resiko deteksi. Yang pertama, resiko bawaan adalah kerentanan dari saldo akun atau kelompok transaksi terhadap kemungkinan salah saji yang bersifat material, baik untuk masing-masing saldo akun atau kelompok transaksi maupun saat digabungkan dengan salah saji dari saldo akun atau kelompok transaksi lainnya, dengan asumsi tidak terdapat pengendalian internal yang terkait. Yang kedua yaitu resiko pengendalian. Adalah resiko salah saji yang dapat terjadi pada saldo akun atau kelompok transaksi dan yang bersifat material, baik untuk masing-masing saldo atau kelompok transaksi lainnya, tidak dapat dicegah atau dideteksi dan dikoreksi secara tepat waktu dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian internal. Kemudian yang ketiga ada resiko deteksi. Adalah resiko bahwa prosedur-prosedur substantif auditor tidak dapat mendeteksi salah saji yang terdapat pada saldo akun atau kelompok transaksi yang bersifat material, baik untuk masing-masing saldo akun atau kelompok transaksi maupun saat digabungkan dengan salah saji dari saldo akun atau kelompok transaksi lainnya. Kemudian ada resiko-resiko yang penting. Kemudian ada resiko-resiko yang penting. Resiko-resiko yang penting, audit yang memerlukan pertimbangan audit secara khusus. Resiko-resiko yang penting umumnya berhubungan dengan hal-hal yang memerlukan pertimbangan dan transaksi-transaksi tidak rutin yang penting. Sebagai contoh, pertimbangan digunakan dalam pengembangan aset nilai wajar atau estimasi akuntansi yang penting. Transaksi-transaksi tidak rutin merupakan transaksi-transaksi yang tidak biasa terjadi, baik karena ukuran maupun sifat dasar transaksi serta transaksi-transaksi yang jarang terjadi. Nah, kemudian ada pertimbangan audit secara khusus. Next. Sebagai auditor, sebagai bagian dari penilaian risiko, auditor dapat menentukan beberapa dari sejumlah risiko yang diidentifikasikan sebagai risiko-risiko yang penting, yang memerlukan pertimbangan audit secara khusus. Klasifikasi risiko yang memerlukan pertimbangan secara khusus penting dalam konteks respon audit terhadap risiko. Secara khusus, pertimbangan ini bahkan lebih penting untuk risiko-risiko yang penting daripada risiko-risiko yang tidak penting.
yang mana auditor mengevaluasi rancangan sejumlah pengendalian entitas, termasuk prosedur-prosedur pengendalian yang relevan, dan memperoleh bukti kontemporer terkait apakah pertimbangan tersebut diimplementasikan atau tidak. Selanjutnya, pertimbangan diperlukan saat auditor melakukan prosedur-prosedur yang substantif yang secara khusus responsif terhadap sejumlah risiko. Kemudian yang terakhir ada definisi risiko-risiko yang penting. Risiko-risiko yang penting itu muncul pada sebagian besar audit, tetapi penentuannya merupakan permasalahan yang membutuhkan kearifan profesional auditor. Dalam menentukan apakah risiko-risiko tersebut penting atau tidak, auditor mempertimbangkan sejumlah permasalahan termasuk hal-hal berikut ini. Yang pertama, apakah risiko tersebut merupakan risiko karena kecurangan? Yang kedua, apakah kemungkinan keterjadian risiko? Yang ketiga, apakah risiko tersebut terkait dengan perekonomian penting belakangan ini, akuntansi, atau perkembangan lainnya, dan oleh karenanya membutuhkan perhatian secara khusus. Yang keempat, yaitu kompleksitas transaksi-transaksi yang dapat menimbulkan risiko. Yang kelima, apakah risiko tersebut menyertakan sejumlah penting dengan pihak-pihak yang berelasi. Yang keenam, tingkat subjektivitas dalam pengukuran informasi keuangan yang terkait dengan risiko. Yang terakhir, apakah risiko tersebut menyertakan sejumlah transaksi yang penting yang berada di luar aktivitas bisnis entitas yang normal, atau sebaliknya, muncul dari pemahaman yang tidak biasa terkait entitas dan lingkungan entitas yang diberikan auditor. Next. Ini udah mau habis. Ntar deh lanjut selanjutnya ya.